Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023. Hari ini Gereja semesta merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa umat terpilih, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menghimpun umat yang pantas menyambut kedatangan Kristus Tuhan. Berikanlah rahmat sukacita sejati kepada para bangsa. Berikanlah pula ketabahan hati kepada mereka yang masih dalam perjalanan, serta arahkanlah mereka kepada keselamatan dan kedamaian sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan lompat ke ayat yang ke-80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi anak apakah ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi apakah anak ini nanti? Demikianlah ungkapan kata-kata yang kita dengar dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Pertanyaan yang diajukan oleh para tetangga Zakaria ini lazim diungkapkan oleh para orang tua tiap kali ada kelahiran baru. Orang tua selalu mengharapkan yang terbaik bagi anak yang baru lahir. Nama yang mereka berikan pun tidak sembarangan, tetapi sebisa mungkin mengekspresikan harapan tersebut. Nama Yohanes berasal dari Yehohanan yang berarti Yahweh itu murah hati. Nama ini merupakan ungkapan pengakuan akan kebaikan Allah yang telah menganugerahkan anak pada Zakaria dan Elisabet yang telah lanjut usia, sekaligus harapan bahwa anak ini dalam hidup akan selalu mengalami kemurahan hati Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes telah mengalami kemurahan hati Allah. Karena itu ia pun menjadi orang yang sangat murah hati. Ia menunjukkan pada orang Israel terang sejati, dan ia menerima bahwa perannya memang hanya menjadi penunjuk jalan bagi sang terang itu, yaitu Allah yang nantinya akan menjelma menjadi manusia. Ia tidak mempersoalkan bahwa kerap kali penunjuk jalan itu dilupakan orang ketika orang telah sampai pada tujuan yang diinginkan. Ketika orang banyak terkesima oleh pengajarannya dan mengira bahwa dia adalah Mesias, ia menegaskan bahwa aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Menjadi yang terbesar tidak harus selalu berarti menjadi yang pertama dan utama. Menjadi figuran, peran pembantu, posisi kedua, penunjuk jalan pun bisa menjadikan kita terbesar bila kita menunaikan peran yang dipercayakan tersebut dengan murah hati, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan datang dari dalam dorongan iman yang sungguh-sungguh mendalam kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah kelahiran Yohanes Pembaptis kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan keluarga-keluarga Katolik yang hidup di zaman sekarang. Dalam hidup ini, setiap keluarga Katolik memerlukan keberanian dan prinsip, entah dalam hubungannya dengan iman akan Allah atau juga dalam hubungannya dengan realitas sosial. Elisabet dan Zakaria berani menanamkan iman yang benar, harapan yang unggul, serta kasih yang sempurna dalam diri Yohanes. Oleh karena itu, setiap keluarga Katolik yang hidup di zaman sekarang haruslah menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya harapan, iman dan kasih akan Allah dan sesama dalam diri seorang anak. Sebab pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dalam keluarga
selain ditentukan oleh lingkungannya, sangat ditentukan oleh penyertaan dan pemeliharaan Allah yang terwujud dalam kasih kedua orang tuanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu gereja mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama-tama dan terutama sebagai tempat untuk persemaian benih-benih iman, dan penabur utama, pemelihara utama, pendidik utama untuk membuat supaya benih iman yang mulai ditaburkan oleh Allah itu bertumbuh dan subur adalah orang tua. Tentu saja dengan memohon rahmat dan tuntunan Tuhan. Maka kalau orang tua dengan tekun memelihara, menyuburkan benih iman dengan contoh teladan hidup yang baik, pendidikan nilai-nilai kekatolikan yang baik dan benar, maka yakin dan percayalah bahwa anak-anak kita akan bertumbuh menjadi orang-orang beriman Katolik yang baik dan benar di kemudian hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini kita menjadikan contoh teladan hidup Elisabet dan Zakaria dalam mengarungi bahtera keluarga-keluarga kita masing-masing. Semoga keluarga-keluarga kita pun layak disebut sebagai keluarga kudus karena selalu berjalan dalam tuntunan dan penerangan Roh Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.